Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat dari bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Enike Gusti Rahmi MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Video ini saya susun sebagai syarat pemenuhan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, tepatnya di bidang pengajaran atau PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah Telaah Kurikulum Biologi, yang merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan biologi semester 4 dengan kode mata kuliah 1 AMP 404020, berbobot 2 SKS yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, dengan rincian 14 kali pertemuan materi, dan 2 pertemuan lainnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait kurikulum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, landasan pengembangan kurikulum biologi, perkembangan kurikulum biologi di Indonesia, analisis materi pembelajaran biologi, analisis kompetensi dalam kurikulum biologi, perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum biologi, analisis pembelajaran biologi, analisis LKPD digital sebagai implementasi kurikulum biologi, implementasi kurikulum biologi di lapangan, dan rekonstruksi kurikulum biologi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini ada 5. Yang pertama, CPL 3, menguasai pengetahuan dalam bidang pedagogik dan mampu menerapkannya dalam pembelajaran biologi yang bermakna. CPL yang keempat, memiliki pengetahuan terkait metodologi penelitian biologi dan pembelajarannya dapat menerapkan serta mempublikasikan hasilnya. CPL 7 memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam lingkup kerjanya dan mempresentasikan hasilnya secara argumentatif. CPL 9 menunjukkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang efektif dalam interaksi sosial untuk memecahkan masalah pendidikan biologi konstekstual. CPL 10 menunjukkan kemandirian dan keterampilan adaptif dalam menghadapi tantangan global dengan menerapkan ilmu pendidikan biologi secara konstekstual, yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Kendali Mutu Prodi. Capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu menganalisis kurikulum pendidikan dan kurikulum biologi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk perencanaan pembelajaran biologi. CPMK 2 mampu menganalisis materi pembelajaran biologi, kompetensi dalam kurikulum biologi, dan merancang pembelajaran biologi yang sistematis, konstekstual, dan sesuai dengan tuntutan kurikulum. CPMK ketiga mampu menganalisis keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran biologi termasuk penerapan asesmen dalam pembelajaran biologi secara tepat dan konstekstual. CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian media dan sumber belajar
biologi, khususnya LKPD digital, berdasarkan kurikulum yang berlaku serta memberikan rekomendasi implementasinya dalam pembelajaran biologi. CPMK kelima mampu merekonstruksi kurikulum biologi pada satuan pendidikan. Adapun sub CPMK di dalam mata kuliah ini ada 11. Yang pertama, sub CMK yang pertama, kurikulum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sub CPMK yang kedua, landasan pengembangan kurikulum biologi. Sub CPMK ketiga, perkembangan kurikulum biologi di Indonesia. Sub CPMK 4, analisis materi pembelajaran biologi. Sub CPMK 5, analisis kompetensi dalam kurikulum biologi. Sub CPMK ke-6, perancangan pembelajaran berbasis kurikulum biologi. Sub CPMK ke-7, analisis pembelajaran biologi. Sub CPMK 8, analisis asesmen dalam pembelajaran biologi. Sub CPMK 9, analisis LKPD digital sebagai implementasi kurikulum biologi. Sub CPMK 10, implementasi kurikulum biologi di lapangan. Sub CPMK 11, rekonstruksi kurikulum biologi. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA atau Delivery Interaction Assessment, di mana untuk delivery saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada aplikasi SeeUber, dan presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa slide presentasi yang saya buat dengan Canva dan media asesmen berupa kuis interaktif Zep Quiz. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Metode yang saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, dan refleksi. Model pembelajaran yang saya gunakan case method. Referensi pada mata kuliah ini ada dua. Yang pertama, referensi utama, yaitu buku saya sendiri dengan judul Telaah Kurikulum Biologi pada tahun 2026. Yang kedua, pengembangan kurikulum baru dengan penulis Hidayat tahun 2013, dasar-dasar pengembangan kurikulum dengan penulis Hamalik tahun 2013. Referensi pendukung yaitu 3 artikel saya dan 2 buku. Artikel yang pertama dengan judul Analisis Implementasi Sikap dalam Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Biologi SMA pada tahun 2021. Yang kedua, persepsi guru bidang studi ilmu pengetahuan alam terhadap pelaksanaan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah pertama di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018. Yang ketiga, pengembangan LKPD berbasis live worksheet pada materi sel di sekolah Mahd Hidayatul Insan Palangkaraya pada tahun 2024. Kemudian buku yang berikutnya, Sukmadinata tahun 2010 dengan judul Pengembangan Kurikulum. Yang berikutnya, buku Arifin pada tahun 2011, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. Adapun asesmen yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, kelompok, dan tugas proyek, dan penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS, penilaian sumatif untuk penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun komponen dan bobot penilaian, yang pertama itu partisipasi 10%, kuis 15%, proyek 20%, tugas mandiri dan kelompok 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%. Sebagai bentuk nyata dari implementasi Tridharma pada bidang pengajaran, berikut saya tampilkan video pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus. Mari kita saksikan bersama.
Assalamualaikum. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk perkuliahan pada siang hari ini ya. Ya. Oke, sebelum mulai proses pembelajaran, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan isi absen terlebih dahulu. Buka portal akademik ya. Sudah Ibu buka aksesnya untuk telah kurikulum? Udah, ada absen? Absensinya Ibu buka cuma sampai jam 3 ya. Tapi semuanya hadir semua ya hari ini? Ya. Oke, udah? Sudah. Baiklah, pada pertemuan ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-12, yaitu materinya tentang analisis LKPD digital dalam implementasi kurikulum. Materinya mengenai analisis LKPD digital ya dalam implementasi kurikulum. Sebelumnya MPS-nya udah Ibu share ya di awal pertemuan ya. Silahkan dilihat MPS-nya. Oke, kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari analisis LKPD digital, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan LKPD digital, kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen LKPD digital. Yang ketiga, menganalisis kesesuaian antara LKPD dengan kurikulum. Yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, jadi nanti kalian akan Ibu beri tugas diskusi kelompok menganalisis LKPD digital. Masih ingat materi yang minggu lalu? Masih, Ibu. Masih. Tentang apa, Bayu? Jadi minggu lalu kita membahas tentang CP, itu capaian pembelajaran. Setelah itu kita juga membahas terkait CP atau tujuan pembelajaran. Terus kita juga analisis aktivitas pembelajaran, terus kesesuaiannya dengan kurikulum pembelajaran. Terus kita juga analisis asesmen dan juga notifikasi sainsnya. Ya, oke, bagus. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum, tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum, kemudian adanya asesmen, kemudian adanya proses pembelajaran, model apa saja yang sudah dipelajari. Nah, kemudian pada tahap ini kita akan membahas mengenai analisis LKPD digital. Nah, Ibu sudah memberikan link ya, link LKPD kepada Komti pada Maisa. Maisa sudah mengirimkan ke WA Group. Silahkan dilihat dulu LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, siapa yang bisa menurut kalian itu LKPD yang sudah Ibu share itu, apakah sudah sesuai dengan LKPD yang baik atau sudah sesuaikah kurikulumnya atau seperti apa? Ivan bisa? Menurut saya LKPD sudah sesuai dengan capaian pembelajaran, minat teknologi untuk memahami materi, juga mengindikasikan analisis objek yang dipelajari serta mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Ivan. Nah, jadi LKPD yang Ibu share tadi itu memang sudah ada capaian pembelajarannya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian materinya sudah ada juga, kemudian ada asesmennya juga, aktivitasnya juga ada di dalam LKPD yang sudah Ibu share tadi. Berarti artinya kamu mampu melihat apakah sudah sesuai dengan kurikulum atau belum. Nah, jadi LKPD digital itu merupakan LKPD yang bagaimana? Ya, siapa yang bisa? Ya.
LKPD digital itu lembar kerja peserta didik yang berbasis teknologi. Nah, teknologinya seperti apa? Nah, dia bisa diakses dimanapun, baik itu di rumah atau misalnya di kampus. Nah, dengan menggunakan HP atau menggunakan laptop. Nah, contohnya seperti apa saja Bu LKPD? Nah, selama ini kan kalian melihat LKPD yang cetak ya? Yang sudah dibuat yang cetak, benar atau enggak? Ya. Nah, kalau ini dia bisa menggunakan kita klik linknya aja, dia bisa langsung berupa LKPD. Kemudian kan LKPD juga bisa dibuat melalui Canva ya. Aplikasi Canva pernah menggunakan itu? Nah, kalau yang ini kita menggunakan Live Worksheet, Crossword Lab, kemudian Eduka Play. Nah, apa fungsi LKPD digital? Yang pertama, dia sebagai apa? Sebagai panduan dalam pembelajaran. Yang kedua, dia sebagai media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dia sebagai alat asesmen. Dan yang keempat, apa? Mendukung proses pembelajaran. Ya. Nah, LKPD dengan kurikulum bagaimana hubungannya? Nah, di dalam LKPD itu ada keterkaitannya dengan kurikulum. Kurikulum ini bagaimana? Bagaimana capaian pembelajarannya, kemudian bagaimana tujuan pembelajarannya, kemudian bagaimana di dalamnya apakah materinya sesuai dengan kurikulum yang ada. Nah, karena kan yang kurikulum Merdeka sudah ada lagi di sekolah menggunakan kurikulum deep learning atau kurikulum apa yang mendalam. Kemarin kalian pada saat PLP 1 di sekolahnya itu menggunakan kurikulum apa? Ada yang kurikulum 13 masih, kemudian ada menggunakan kurikulum Merdeka. Sudah ada nggak yang menerapkan kurikulum mendalam? Belum ya. Pada saat PLP 2 nanti mana tahu sudah ada yang menerapkan. Nah, kemudian di dalam LKPD itu juga ada asesmennya ya. Asesmennya juga ada bagaimana soal yang dibuat berdasarkan hot atau enggaknya. Nah, kemudian komponen yang dalam LKPD. Kemudian ada identitas. Identitas ini apa-apa aja di dalamnya. Ada nama sekolah. Kemudian apa? Nama penulis. Kemudian apa lagi? Nah, ya materinya apa lagi? Ya, ada kelasnya, lokasi waktu. Nah, itu yang di dalam identitas. Nah, capaian pembelajaran ini berdasarkan apa? Berdasarkan kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian tujuan pembelajarannya juga berdasarkan capaian dari pembelajarannya harus sinkron. Tujuan pembelajaran juga berdasarkan dari materi yang diajarkan. Nah, kemudian petunjuk penggunaan juga penting. Kemudian setelah petunjuk penggunaan apa? Adanya materi. Kemudian ada aktivitas pembelajaran. Nah, ini berupa tugas kelompok kah, atau tugas individu. Kemudian baru terakhir adanya penilaian. Nah, yang itu tadi kata Ibu adanya yang HOTS. Apa itu HOTS? Penilaian yang bagaimana yang HOTS? Apa? Ya, penilaian seperti apa? Ya, memalukan pemikiran tingkat tinggi. Nah, kriteria LKPD yang dikatakan baik itu seperti apa? Yang pertama itu kesesuaian dengan kurikulum. Yang kedua apa? Nah, dia berpusat pada siswa, karena siswa yang mengerjakan sendiri di LKPD-nya. Kemudian apa? Tampilannya harus menarik. Kemudian apa? Mudah digunakan. Kemudian apa lagi? Interaktif dan ya. Kemudian langkah analisis. Yang pertama yang dianalisis itu kesesuaiannya dengan kurikulum. Nah, kesesuaian dengan apa? Dengan capaian pembelajaran, dengan tujuan. Kemudian analisis isi materi, apakah materinya sudah benar atau relevansi nggak dengan kehidupan sehari-hari, sesuai nggak dengan karakteristik peserta didik. Kemudian analisis tujuan aktivitas pembelajaran, kesesuaian aktivitas dengan pembelajarannya, langkah kerjanya bagaimana, dilihat dulu. Kemudian analisis penyajian, urutan materinya bagaimana, kejelasan petunjuknya bagaimana. Kemudian analisis tampilan, warna
LKPD-nya menarik atau tidak, atau misalnya ada gambarnya yang menutupi tulisan, nah itu tidak boleh. Tampilan layoutnya bagaimana, kualitas gambarnya, karena di dalam LKPD itu ada gambar. Kemudian analisis asesmen, bentuk asesmennya, apakah soalnya pilihan ganda atau misalnya soalnya esai, nah itu perlu dilihat. Nah, sekarang tugas kalian itu diskusi kelompok sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi di awal pertemuan. Masih ingat teman-teman sekelompoknya? Masih. Nah, silahkan duduk berkelompok. Nanti analisis LKPD yang sudah Ibu kirimkan ke Komti. Ada LKPD yang live worksheet-nya, ada yang coursework-nya ya. Kemudian ada EduCaplay-nya. Nah, itu beberapa contoh LKPD yang berbasis digital. Nah, silahkan didiskusikan. Nanti ada yang menampilkan hasil diskusinya, ada yang memberikan tanggapan. Silahkan duduk berkelompok. Diskusinya? Sudah. Siapa yang bisa menjelaskan hasil diskusinya? Kelompok siapa? Ya, kelompok 1. Oke, silahkan, Bayu. Baik, saya Bayu Termudi, perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, kesesuaian LKPD terhadap JP itu menurut kelompok kami itu sudah sesuai karena memfasilitasi peserta didik, mengidentifikasi karakteristik objek, serta mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, menurut kelompok kami, tujuan pembelajarannya telah sesuai dengan aktivitas yang ada di LKPD. Lalu untuk aktivitas pembelajaran, aktivitas dalam LKPD ini sudah bersifat student center karena peserta didik aktif membaca materi, mengamati, berdiskusi, dan mengerjakan latihan. Namun, aktivitasnya ini berbasis eksperimen atau penyelidikan masih perlu ditingkatkan agar pembelajaran lebih bermakna. Nah, kalau asesmennya, asesmen dalam LKPD ini sudah dapat mengukur pemahaman konsep. Lalu untuk di analisis literasi sainsnya, menurut kelompok kami juga, LKPD ini sudah mengembangkan literasi sains dan menghubungkan konsep biologi dengan fenomena nyata. Lalu untuk analisis thoughts-nya, LKPD sudah membuat beberapa pertanyaan yang melatih kemampuan analisis, tetapi sebagian besar soal masih berada pada tingkat mengingat dan memahami. Nah, maka dari itu kesimpulannya adalah secara umum kelompok kami menilai bahwa LKPD rekursi itu sesuai dengan CP dan PP atau capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, memiliki aktivitas komunikatif serta mendukung literasi sains. Oke, beri aplaus kepada kelompok 1 diwakilkan oleh Bayu. Oke, dari yang sudah tampil tadi, kelompok 1, siapa yang ingin bertanya, silakan. Perwakilan dari masing-masing kelompok, atau siapa yang kelompok ini yang bertanya, atau yang ini, boleh? Oh ya, silakan Eka. Jadi, saya pernah dari kelompok 3 di anak kelompok 1. Di kelompok 1, apakah LKPD berbasis dengan worksheet ini sudah sesuai dengan literasi sains? Ini pertanyaan saya. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 dijawab. Jadi untuk LKPD yang sudah kami diskusikan tadi itu sudah sesuai dengan analisis literasi sains. Karena apa? Menghubungkan konsep biologi dengan fenomena nyata dalam kehidupan sehari-hari. Beri aplaus dulu untuk kelompok yang sudah tampil. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, selesai sudah diskusi kita untuk membahas atau menganalisis LKPD digital ya. Nah, udah paham ya? Nah, jadi apa gunanya kita menganalisis LKPD? Ya, coba dikuatkan lagi suaranya.
bagaimana LKPD tersebut sudah memberikan capaian pembelajaran, pembelajaran dan juga Ya, bagus sekali. Nah, jadi kenapa kita perlu menganalisis LKPD? Karena dengan menganalisis LKPD kita tahu apakah LKPD yang dibuat itu apakah sudah sesuai, apakah sudah ada capaian pembelajarannya, apa tujuan pembelajarannya sudah sesuaikah dengan yang materi yang ada, atau jangan-jangan materinya A, tujuan pembelajarannya B. Nah, jadi perlu dilakukan analisis. Nah, jadi dilihat apakah materinya sudah sesuai dengan kurikulum, kemudian asesmennya apakah sudah sesuai dengan ranah yang sudah diberikan atau dibuat. Nah, kemudian aktivitas di dalamnya apakah ada diskusi kelompok, apa ada tugas individu ya. Kemudian di dalam AKPD itu juga ada soal. Udah masuk semuanya? Kita mulai ya. Misalnya bareng-bareng, bersamaan. Nanti bisa dilihat siapa yang dapat nilai tertinggi. Oke, mulai, siap? Siap? Gak ada suaranya. Siap? Nah, silahkan. Gak ada yang benar. Ayo 9 orang lagi, ayo akhiri. Oke, udah diakhiri semuanya ya. Boleh hapus dulu untuk yang dapat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Siapa yang bisa menyimpulkan? Nggak ada ya. Nah, jadi analisis LKPD digital di dalam kurikulum itu perlu dilakukan. Nah, kenapa? Karena di dalamnya itu kita bisa melihat apakah sudah sesuai dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian materi ajarnya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau tidak. Nah, yang paling penting itu apapun media yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kemudian karakteristik peserta didik, kemudian materi. Jadi apa ilmu yang sudah Ibu berikan itu hendaknya bisa kalian terapkan di sekolah pada saat menjadi guru, karena nanti kalian akan membuat modul ajar, membuat LKPD. Nah, jadi harus bisa membuat dan harus bisa menganalisis apakah yang sudah dibuat sudah sesuai atau belum. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya. Kalau tidak ada, silahkan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Tugas di rumah untuk minggu depan yaitu mencari kasus yang ada permasalahan kurikulum di sekolah. Misalnya di sekolahnya itu menggunakan kurikulum apa, kurikulum deep learning kah, apa permasalahan yang terjadi di sekolahnya. Nah, jadi seperti itu yang kalian buat dalam bentuk diketik ya, boleh diketik atau boleh ditulis tangan permasalahan yang terjadi di sekolah. Sekarang kita akhiri juga dengan doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di minggu depan ya untuk materi pertemuan yang ke-13. Terima kasih. Demikianlah cuplikan proses pembelajaran yang telah saya laksanakan pada mata kuliah telaah kurikulum biologi. Melalui pembelajaran berbasis case method, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai LKPD digital, tapi juga dilatih untuk menganalisis kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, asesmen, dan pengembangan literasi sains, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi sesuai kurikulum yang berlaku. Diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis, serta memiliki bekal dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran biologi yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.